أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Khairul Azam Al-Farizi. Sahabat Azam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini sahabat-sahabat, saya ingin share dua informasi yang berkembang di media sosial seputar Arab Saudi yang banyak ditanyakan oleh sahabat-sahabat semua. Informasi apakah itu? Sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like, share, juga subscribe channel ini untuk berita-berita terbaru, kabar dari Makkah dan Madinah, wabil khusus tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Syukran. Beredarnya video di media sosial yang menampakkan mobil jenazah antri di pemakaman Ma'la, namun tidak dijelaskan apakah itu adalah korban COVID-19 atau bukan. Dan saya pun sampai saat ini tidak memperoleh informasi apakah mobil itu berisi jenazah atau tidak. Kemungkinan video ini diambil oleh warga sekitar yang lewat atau menyaksikan peristiwa tersebut dan bukan dari akun resmi Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Namun seharusnya kalau memang korban COVID-19, maka pemakamannya akan dilakukan di distrik Syaraya. Mengingat pekuburan Ma'la lebih sering digunakan untuk jenazah orang-orang khusus. Sementara dari informasi Kementerian Kesehatan Arab Saudi, rata-rata korban COVID-19 itu adalah WNA. Maka sampai saat ini saya masih meragukan kabar tersebut bahwa ini adalah deretan mobil jenazah yang mengangkut korban COVID-19 untuk dimakamkan di pemakaman Ma'la. Bisa saja ini hanya simulasi penanganan korban jiwa akibat virus COVID-19. Karena data terbaru korban yang terjangkit pertanggal 10 Mei adalah sebanyak 1912. Namun yang berhasil disembuhkan juga sebanyak 1313. Alhamdulillah. Namun apapun itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar wabah ini segera diangkat dari tanah suci dan dari muka bumi, sehingga kita bisa melihat kembali indahnya Ka'bah yang dipenuhi dengan tangisan dan sujud kaum muslimin. Kabar kedua adalah pembersihan tempat turunnya wahyu pertama dalam Islam, yaitu Jabal Nur, daripada tulisan-tulisan Arab ataupun Latin. Terlihat yang dihapus juga adalah tulisan Ghar Hira, yang artinya adalah Goa Hira, yang sengaja dipasang oleh orang-orang untuk menandakan bahwa disitulah letak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus. Yang dihapus juga adalah tulisan-tulisan ayat yang berisi surah Al-Alaq, di mana ayat tersebut merupakan ayat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dihapusnya ayat-ayat tersebut yang pertama tentunya agar peziarah tidak lagi menambah-nambah tulisan baru yang malah merusak tempat-tempat yang pernah dipijak oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga terkesan kesakralan dan kesucian tempat tersebut berubah menjadi tempat kesyirikan dan kebid'ahan, juga khurafat dan juga tahayul. Yang kedua, tentunya Menteri Agama Arab Saudi tak ingin ayat-ayat tersebut dituliskan di bebatuan yang ketika ada orang berziarah, batu tersebut dinaiki dan terkesan ayat Al-Quran diinjak-injak. Tak hanya di Jabal Nur, jamaah rata-rata ketika mendatangi tempat ziarah seolah-olah tak afdal kalau tidak membuang foto dan mencoret atau mengukir nama mereka di tempat tersebut, dengan keyakinan bahwa jika mengukir nama kita dan pasangan kita di tempat tersebut, maka hubungannya akan langgeng. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh ini adalah perbuatan yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya dan juga para ulama-ulama kita.
Bukti dari kesalahan keyakinan tersebut adalah dahulu pernah ada salah seorang selebritis dari negeri kita Indonesia yang melaksanakan ibadah umrah bersama pasangannya. Lalu ketika sampai di tempat ziarah Jabal Rahmah atau tempat pertemuan ibunda Hawa dan Nabi Adam alaihissalam, mereka mengukir nama dan membuang foto mereka berdua di tempat tersebut. Ketika ditanya oleh reporter tentang perbuatan tersebut, mereka berkata bahwa perbuatan itu dilakukan agar hubungan mereka langgeng layaknya Adam dan Hawa. Lalu, apakah yang terjadi kemudian? Ternyata 3 bulan kemudian justru rumah tangga mereka dilanda perceraian. Nah, sahabat azam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberi kesempatan untuk datang ke tanah suci, gantilah semua perbuatan-perbuatan tersebut dengan doa. Karena doa orang yang menjadi tamu Allah itu dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita datang ke tanah suci, banyak tempat-tempat mustajab yang bisa kita datangi, seperti Multazam, Hijr Ismail, Raudah, dan juga 2 masjid suci ini sudah cukup untuk kita meminta kepada Allah atas hajat-hajat kita tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mencemarkan nama baik kaum muslimin. Dari Ibnu Umar, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, mereka itu adalah para tetamu Allah. Allah memanggil mereka dan mereka datang, maka bila mereka meminta sesuatu kepada Allah, niscaya Ia kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat-sahabat semua, maka ketika kita menjadi tamu Allah, datang ke tanah suci Makkah dan Madinah, berbanyaklah berdoa ketika kita melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Mintalah padanya apa-apa yang menjadi harapan kita. Insya Allah doa-doa yang dipanjatkan ketika haji dan umroh Allah kabulkan. Mintalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memudahkan jalan orang-orang yang meminta kepadanya. Gunakan kesempatan itu untuk berdoa padanya, insya Allah diijabah. Demikianlah yang bisa saya share kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.